sudah level 4 dan bahkan cewek akan menjadi pilihan Retribution, Bloody Retribution. Keyboy, lelenya masih bertahan dan bahkan War of Play versi What Are You Doing masuk ke dalam ranah Onyx dan bahkan first blood-nya diamanin dari tim Onyx Esports. Harusnya bisa mendapatkan 2 orang tapi malah dengan satu momentum yang bisa dibalikan ya dengan sangat cepat. Hilang sudah Versiknya di early game seperti ini. Harus ada waktu yang terbuang lagi, harus ada setup ulang lagi dari EVOS Legends. Oke, bukan hanya itu, kita lihat Luminaire mencoba untuk mengukur derajat 100 kali 30 angin yang bertahan di sana dengan lelenya. Ternyata masih belum ada efek yang maksimal. Nih pasif big guy dari Anti-Match juga tetap dipertahankan. Ada satu little crab yang dari tadi emang benar-benar membantu dirinya tetap besar seperti itu. Ada satu wave minion di bagian bawah yang menghilangkan, yang tepat dihilangkan juga. Tapi Wan, akankah dia berani untuk maju ke bagian depan? Tapi tidak, turtle-nya dibiarkan begitu saja. Wan-nya harus berhati-hati karena ada Keyboy dengan power nether maju ke bagian depan. Tapi Luminaire berhasil mundur ke bagian belakang, dibalaskan langsung karena ada satu blazing duet. Tapi damage-nya belum cukup. Rek masih memaksakan keadaan, tapi ternyata untuk cewek berhasil. No mana cewek memilih dengan sabar, tidak mau terlalu terburu-buru. Versik is coming. Akankah Versik lagi-lagi masuk ke lubang yang sama menuju ke arah depan? Versik sepertinya kali ini sadar. Tidak mau terlalu terburu-buru, memilih untuk sabar terlebih dahulu karena lihat udah standby on posisi Lilia di sana. Just in case kali ini Keyboy-nya jalan, Opung dia bakal coba cutting. Ya ini sedikit lebih pasif lagi untuk EVOS Legends karena harus kehilangan satu first blood tadi. Dan setup dari Luminaire belum ada yang connect, jadi trapnya masih dipakai untuk membuka vision terlebih dahulu. Oke, di sini belum terlalu terburu-buru. RKT sepertinya agak sedikit struggle. Berbanding terbalik dengan seperti biasanya. RKT matanya benar-benar dipantau. Di kali ini 24/7 dari cewek. Nggak benar-benar dilepasin. Di depan sana udah punya one shot. Lelenya hampir kena tapi saat Knuckles Slide diganggu dengan one shot. Dan bahkan dipaksa defense one datang. Meledak begitu saja. Persik menjadi pilihan. Persik tumbang kembali lagi. Dan Darken ini dikeluarkan. Triang is coming. One harus hilang. 2 bakal menjadi korban jiwa di arah top lane. Korban jiwa yang mahal. Ini ada setup yang bisa dibilang agak sedikit acak-acakan tadi untuk melakukan invasi terhadap player dari Onyx Esports. Membuat malah 3 player ataupun 2 player tambahan tadi dari EVOS Legends yang malah hilang dengan sangat cepat. Tapi Snake time, vote player favorit di Snake video dan dapatkan kesempatan memenangkan skin ya spesial. Brave Fighter dikeluarkan di bottom lane, digedik begitu aja. Ada bisa expert yang sangat sia-sia, namun Anti-Match mencoba untuk mundur ke bagian belakang. Detonas Welcome langsung dikeluarkan, berhasil untuk menelan juga ke arah lapu-lapu. Dilepehin langsung ke arah tembok. Dan Anti-Match punya kesempatan untuk bisa masuk lagi ke dalam outer turret yang dia milikin. Alright, kali ini 2 crazy, gokil, AXP laner benar-benar memberikan pertontonan luar biasa. Ini benar-benar siang-siang adu mekanik, malam-malam pasang keramik Pak Pulung. Yap, benar sekali. Namun untuk sekarang, ditabrak dengan satu one shot hanya saja. Tadi purple buff-nya berhasil langsung diamankan. Versik terkurung dengan ada satu baril langsung dikeluarkan. Versik mau pergi ke arah mana karena pun udah mulai mendekat. Dilempari piring, Brave Fighter yang mungkin masih disimpan kali ini sedikit lagi HP tersisa. Tapi Versiknya ada Cyclone Eye, ditembak punggungnya, hilang sudah Versik kali ini. Push gak menuju seorang Versik, tapi mata sempat tertuju terhadap seorang Luminaire yang tidak bisa mengcover seorang Versik. Bus menutup itu, pintunya ditutup, tapi RKT kali ini akan mencoba untuk menunjukkan batang hidungnya dari bottom lane. Mencoba untuk sedikit demi sedikit mencari sebuah gold. Ingat, kalau Rex sampai menjadi The Red Sky, ini memang benar-benar si pertandingan one charge. Langsung menyundul seorang Luminaire. Benjol di sana Pak Pulu. Benjol sudah perubahan posisi. Coba lihat, ada RKT ke bagian bawah. Anti-Match-nya di atas, dikejar oleh 3 orang sekaligus. Again and again, kukira Paiwan ternyata bawa kawan. Detonas Welcome langsung dikeluarkan, tapi langsung di-cancel begitu aja. Udah ada Brilliant of Order, langsung tersisa fosilnya aja untuk Baras yang ada di atas sana. Tidak mau kali ini melepaskan turret di arah top lane, membuat Wan masih bertahan. Sedangkan di arah bottom lane, seorang RKT mencari pundi-pundi untuk mensejahterakan keluarganya. Mencoba di-dive in, wajah selalu dikeluarkan. Udah tidak ada sepatu hitam, saat di depan sana. Strike-nya habis dan Wan. Seorang Wan di arah top lane, ngomong Wawa. Bergerak sports sampai lagi ya junglernya, dia bisa menggunakan apapun juga dan kalian sungguh sulit untuk dibaca. Tidak bisa dibaca. Lihat Brave Fighter-nya mencoba dihindari. Ini dia Cristiano RKT mencoba untuk menggocek 2 orang di depan sana. RKT masih coba bertahan dan ternyata tidak bisa selamat.
Cristiano Rek kali ini harus hilang. Bakal shutdown untuk seorang cewek membuat para pemain dari tim EVOS saja mendapatkan keuntungan ter-shutdown. 3 poin kill yang mahal kali ini ditutup dengan shutdown. Ada satu celengan yang pecah untuk kali ini dan berhasil didapatkan juga oleh Versiknya menjadi tambahan gol. Tapi coba lihat dari purple buff-nya belum ada gangguan di tengah. Persik mendapatkan damage yang begitu menyakitkan. Driannya udah memiliki stack yang berhasil dikumpulkan. Coba lihat movement speed-nya, attack speed-nya udah terkumpul dengan sangat baik dan siap untuk memberikan damage ke arah pemain dari EVOS Legend. Tapi bukan EVOS Legend aja cukup ketar-ketir sekarang, karena gua juga udah cukup ketar-ketir. Likes-nya udah menyentuh di angka 212.000 loh, Ji. 212.000, ingat 250.000 Pak Pulung bakal di tengah laut Pargo ya guys ya. Tapi ingat jangan malam-malam karena kalau kehilangan Pulung kita juga bersedih. Nanti match di depan sana, bakal coba dipasang Wacata dikeluarkan. Masih coba dipasang Darker ini dikeluarkan, tapi kali ini Antimes masih bertahan dengan Cyclone. Ada pasang cewek tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Masih mau lebih, Persik di depan sana. Dia akan menjadi pilihan double kill tadi dilakukan. Kali bayaran yang cukup malu, K-Force triple kill for Persik. Flicker berhasil menyelamatkan serang K-Boy. Wow. Oke, Wow. EVOS Legends back on the track sepertinya tadi dengan permainan dari Versik yang berhasil untuk mendapatkan 2 kill. Dan kalau kita lihat di sini Rek masih diberikan kebebasan untuk tetap melakukan farmingan, tapi pasti dia harus berhati-hati ya, karena untuk Sarsnya sendiri. Oke, Rek boleh farming, tapi dari Sarsnya dia crossing, dia ngambil buff dari EVOS Legends. Mencoba untuk menyeberang ya Om ya, Betul. mengexpand apa yang dia miliki untuk bisa mempercepat lagi dari sisi farmingan, sisi level. Tapi Wan mulai masuk ke dalam area dari Onyx Esports di bawah. Coba lihat REKT-nya free banget, satu objektif berhasil didapatkan. REKT dengan Blazing Duet yang mencoba untuk kabur dari situ, ataukah hanya mengamankan satu wave minion dan berhasil kabur lagi. Tidak ada wall charge kali ini yang akan dikeluarkan karena RKT tahu dia bakal coba diganggu pergerakannya di arah bottom lane. Luminaire bahkan langsung datang mencoba untuk menjemput. Persik masih mau lebih. Sans is coming. Maka setelah itu dikeluarkan. Persik bakal coba untuk mundur. Agak sedikit terkaget, terkejut, terheran-heran melihat para pemain dari tim Onyx Esports yang standby on position. Mereka maksa untuk purple ini dan mereka kehilangan poin satu saja ini hal yang worth it ketika mereka team fight untuk seorang purple buff. Oke, purple buff-nya masih berhasil diambil juga oleh pemain dari Onyx Esports yaitu Sans. Ada Bisel Arrow, belum terlihat ada korban yang benar-benar kali ini berhasil didapatkan juga oleh Luminaire. Uannya mundur, ada Power of Nether, nggak ada yang kena. Anti-match-nya masih tetap mempertahankan stacknya agar pasif big guy-nya masih bisa berjalan. Ada cewek yang mencoba untuk darkening tapi nggak kena siapapun. Itu cewek atau cewek kak? Sama aja Pak. Oh sama aja, oke. Tapi kalau itu dari top lane sana udah ada 2 player yang coba untuk membantu pergerakan dari seorang Cloud dari RKT. Cloud si petani kali ini sudah level 10. Mencoba untuk menyusul dari para pemain dari gold lane-nya, bahkan cewek tertinggal yang tadi mendapatkan keuntungan, cewek tertinggal 1 level. Lihat si petani is back dengan 11 level tertinggal kali ini. 2 level cewek harus mengakui kepiawaian dari seorang Cloud yang benar-benar berotasi untuk gold dan EXP-nya, Opung. Kepiawaian. Piawaian. Kepiawaian. Iya, kepiawai. Piayawan. Ya, begitulah. Oke. Oke. Ya. Oke, tapi kalau lanjutnya kalau melihat ya dari tempo permainan seperti memang Frank ini masih farming dulu. Dia masih kumpulin itemnya untuk bisa jadi dan setelah itu satu kali Blazing Duet pastinya akan memberikan impact yang luar biasa untuk EVOS Legends. Dan sembari menunggu hal tersebut, ini dia item yang sangat dibutuhkan sudah jadi Golden Staff. Sebagai item yang ketiga seharusnya. Oke. Itu bukan item kedua dia. Oke, tapi kali ini ada yang coba untuk memancing keributan. Yap. Bermain dengan maut dari kedua belah tim. Mereka memaksa untuk memancing, semuanya datang dengan adanya Lord. Lihat di depan sana, Wan udah gak punya sepatu hitam. Hampir saja Lele Luminaire kena, tapi RKT gak punya mirror image. Memilih untuk berada di arah rumput, bersembunyi dari balik hiruk-pikuk kota Land of Dawn. Dan bahkan EVOS Legends kali ini yang dipanggil kembali. Kau memancing keributan, ku pancing kembali di sini keributannya. Ini dari Cloud juga kehilangan sepertinya stacknya ya. Agak sedikit harus menunggu dulu, menunggu momennya agar bisa membuka stack. Oke, mendapatkan stack lagi tadi dari San. Mencoba dengan Battle Mirror Image masuk ke bagian depan. Akankah ada serangan yang akan dilakukan? Tadi dari Wave Minion juga masih bisa dipertahankan dari Out of the Fairy-nya. Rek mundur lagi, diambil lagi, bertahan lagi. Belum ada serangan dilakukan dari kedua tim. Oh, ho, ho, ho. Ada sedikit ikan paus kali ini. Opung Wawa, what happened Ayah Naon in the Bali right now? Oke. Dari Onyx Esports mereka masih split sebenarnya. Untuk Natanya dari positioning ini sangat jauh sekali. Jadi kalau dari EVOS Legends berusaha untuk mendapatkan Lordnya atau ngeblok sedikit saja, ini bisa pemain-pemain dari Onyx untuk berkumpul di area yang sama juga. Tapi dengan posisi di mana dari Onyx Esports masih harus kekurangan Nathan sendiri.
Dan ingat bahwa Nathan di sini punya burst damage yang sangat besar yang bakal ngebantu banget lah pastinya untuk Orange Esports untuk bisa memenangkan team fight. Jadi harus bisa dipastikan bahwa ada Nathan yang hadir di setiap team fight yang terjadi untuk Onyx sendiri. Sedangkan EVOS Legends, Golden Staff, Demon Hunter Sword, dan satu item misteri apa? Tadi ada satu item defense yang di-build sama si Rek dulu. Oke. Ini udah cukup banget untuk EVOS Legends memancing team fight. Momennya sebelum game pause ini terjadi Om ya. Ya. Sama-sama melihat dari kejauhan, dari Reknya juga. Dia maju, Battle Mirror Image. Apakah udah siap? Ternyata belum. Mempertahankan dari Art of Tiferinya. Mundur lagi. Mencoba untuk mencari lagi ataupun mempertahankan stacknya. Sebelum nantinya ada serangan kejutan seperti apa yang udah Om bilang barusan. Dilakukan oleh EVOS Legends atau mungkin bakal dikejutkan juga oleh Onyx. Iya. Ini. Karena untuk last bagi EVOS Legends sekarang. Mereka pasti totalitas untuk di game yang sekarang. Mau nggak mau. Mereka tertinggal pun mereka akan berusaha untuk kembalikan keadaan apapun caranya. Satu hal yang sangat-sangat mencolok ketika Rex terejam-ejam di arah top lane. Di gold lane-nya dia dibekuk. Bahkan first blood dari EVOS Legends di arah top lane, di laning-nya dia. Dia nggak bisa farming, di freeze. Dia unggul 2 level Opung Wawa dibandingkan cewek yang mendapatkan keuntungan bahkan first blood di tangan seorang cewek. Masuk gua ke laut. Kalau gue tadi pantai, kalau lo harus lebih dalam daripada gue di sana. Tenang, santai. Sekitar 3 meter dari, atau enggak 10 meter lah dari pinggir pantai. Lip Lampung di mana ya? Iya wes, kalau begitu kita lanjut lagi menuju ke game ya. Dan benar-benar belum ada fight yang terjadi. Oke, Lele kena terhadap seorang cewek tapi bakal coba dipaksa. Tapi ternyata tidak. Sadis coming. Surprise attack dari seorang Sans. Langsung benjol, hilang. Mencoba dibekuk. Permainan dari seorang Drian. Mencoba untuk menggocek. Begitu saja. Cewek, Mirror Image. Ini dia. Cristiano Rek akankah menunjukkan batang hidungnya. Mencoba untuk menggocek para pemain dari tim Onyx Esports. Masih coba dengan Mirror Image-nya. Masih bertahan. Dijemput Drian. Cristiano Rek. Cristiano Rek. Tapi sayang sekali satu. Dan Minion lah yang membuat dia harus tumbang. Tapi ini dia. Para pemain dari tim Onyx. Mereka membuat space yang luar biasa bagus. Dan bahkan EVOS mendapatkan Lord. Cristiano Rek membuat space yang mahal. Tapi sayang sekali. Ultimate-nya harus hilang. Harus hilang juga dengan space yang dia ciptakan dengan buying time yang dia berikan. Ada lore yang berhasil didapatkan juga. Oke, dari Onyx mereka melakukan invasi lagi di bagian tengah. Ada tiga player yang siap. Tapi sekarang udah ada 1.265.458 view dari 1.721.912 view Oji. Gua mau 2 juta viewers ya guys ya. 2 juta viewers. Kalian request dah. Pulung, gua, KB, Cornet bakal melakukan hal yang gila. Oke, kita ready aja. Tapi sekarang di bottom lane Oji. Oke. Hancur lagi. Wow. Remuk lagi. Remuk lagi. Ditukar. Perlahan tapi pasti kelar. Untuk satu Opung Wawa. Iya, dan mari kita lihat untuk itemnya dulu. Cloud-nya, Athena Shield ternyata di item yang kedua yang di build up oleh Rex sebelum masuk ke Golden Staff-nya. Ada Dreadnought Armor, akankah menuju ke Antiquiras, sedangkan Karinanya sudah ada Thunderbolt, jadi ya sedikit lebih sakit, tapi mereka harus berhati-hati karena sekali dive in untuk Karinanya kembali lagi. Sedangkan Nathannya Hunter Strike, ada Wind of Nature yang akan menyelamatkan dia ketika ada Blazing Duel. Belum lagi Pakito yang dipakai, War X, Hunter Strike. Wow, di sini bukan hanya itu aja Opung Wawa, kita melihat one by one situation, coba untuk memasang keramik dari kedua belah tim dan bahkan di arah top lane sana Drian seorang diri. 2 player dari tim EVOS Legends mencoba untuk bertahan ini duo M1 di arah top lane, tapi di tengah sana Boots mencoba untuk porak-porandakan dapat ke clear minion dan berhasil tidak bisa ditembus. EVOS Legends sang macan putih kali masih belum bisa menumbangkan sang landak suret di tengah yang mahal Pak Pulu. Ya benar sekali, Versik berhasil mundur tapi Sans mencoba untuk maju jauh lebih dalam lagi. Keyboy mencoba untuk mengejar dengan konsel yang memiliki. Ada Power Nether yang belum dikeluarkan juga. Genius One dan juga Antiquiras kali ini diambil oleh Antimat beserta dengan One-nya. Sans dengan stiker Go nih kali ini memancing keributan. Versik di arah top lane Drian. Kalau dia salah masuk ke rumput, satu rumput aja tapi bisa numbangkan siapapun. Rek menahan
di depan sana. Rek bakal dikawal oleh Luminaire Opung Wawa. Ya ini kita menunggu. Wow. Lihat. Lihat. Rek si petani. Rek si petani back again strike. Onyx Esports dengan 9.000 gold. By living by mandiri dia menabung dan bahkan blessing duetnya. Kali ini tidak harus menumbangkan seorang diam. Di sisi lain Rek mencoba untuk ngepoking seorang Kiboy yang bahkan Kiboy harus pulang mengakui keperkasaan dari seorang RKT. Ini entah gimana caranya, stacknya terambil kembali. Ada wave minion yang bisa diambil, ada yang bisa dia gerus. Sementara itu Versik masuk ke dalam rumputan dan juga menghalau pergerakan dari Kiboy. Tapi di bagian tengah ada dua orang yang menghalau pergerakan dari pemain Onyx Esports. Bisa aja inner turret yang ada di top lane langsung diambil, tapi Sans melakukan speed push. Berhasil inner trapnya dari EVOS Legend dan sekarang Purple Buff terbuka bebas. Luminaire memberanikan diri masuk, ada Nata yang menjadi korban. Ini dia garukan dari Lele Luminaire, udah mulai berasa. Selena El Profesor Luminaire back again. Cloud dari RKT back again. 2 dan bahkan 3 hero M1 kali ini mengerikan. Kembali hadir menggeparkan Ragen Lane of Down. Selena Lelenya pas on point dan bahkan kali ini cewek harus hilang. On point, amazing duet. 15 miliar mencoba untuk menurunkan seorang Rek, tapi ternyata Rek kali ini berhasil mendapatkan assist di depan sana. Harus kehilangan seorang Sansnya, mencoba dipaksa. Luminaire mencoba dikarantina. Soliter hampir saja memakan jiwa raya dari seorang Kiboy, tapi putusan Kiboy still survive. Masih bisa bertahan untuk beberapa pemain yang dimiliki oleh ini sangat baik untuk mereka, tapi serangan dari EVOS barusan benar-benar shock trap. Mereka mendadak lakukan begitu aja. Dan sekarang posisinya ada beberapa pemain dari Onyx yang belum ready, tapi lore udah ada. Pemain dari EVOS mereka bersiap untuk bisa mendapatkan. Dimana sekarang Versik pun udah hadir. Tapi sekarang coba kalian dengarkan dulu satu stiker ini. Dan bener aja, jangan lupa stiker. EVOS Roar berhasil untuk menguasai dari hashtag yang begitu banyak di kolom komen kita. Jangan lupa stiker Apung. Iya, dari segi kill point yang tertinggal juga jangan lupa stikernya. EVOS Legends membalikan keadaan dari sisi ekonomi. Mereka unggul tipis dari Onyx Esports juga, dan kita bisa melihat bagaimana Rek dengan farmingnya dia, meskipun di sini untuk real time win probability dipegang oleh Onyx Esports tadi, tapi sudah mulai tergerus. EVOS Legends satu momen mendapatkan game yang ketiga. Satu sih, Rek jangan sampai dia ketangkap sama Sans. Setuju. Oke, karena kalau dia ketangkap sama Sans, oke dia punya Purify, kita anggap Purify-nya itu bakal dipakai. Dan ketika Purify dipakai, di sisi lain Boots lah yang akan bisa menumbangkan permainan dari seorang RKT, Cristiano RKT. Lihat, dengan amazing duitnya di tengah sana, membuat assist yang mahal sekali. Sans pun akhirnya tumbang dan tershutdown. Oke, sementara itu untuk RKT di bagian bawah tetap dengan stack yang dia pertahankan ya. Rotifernya dia tadi benar-benar nggak hilang-hilang loh. Dia siap dengan Blazing Duet terlebih dahulu, tapi di tengah ada Versik melakukan pergerakan, walalalah malah nabrak tembok tadi untungnya. Versik masih bisa mundur lagi. Oke, dari top lane sana, stay by position, portal 1x24 jam, damage terlalu besar dikeluarkan dari seorang Wan batu hitam. Membuat mereka tidak berhasil menumbangkan dari top lane. Tapi ingat, ini masih ada super minion yang bergerak di 3 lane yang berbeda. Mereka defensif dari Onyx Esports berhasil mendefense dengan cukup sakit dan mahal. Lihat, Wan sampai harus menggunakan sepatu hitamnya Opung Wawa. Ya, Tadinya dia nyeker. Ya, tapi gue suka dari EVOS Legends. Mereka nggak terlalu terburu-buru juga tadi untuk naik ke atas, mungkin untuk mendapatkan inhibitor. Padahal itu adalah Lord yang kedua. Lord yang sebenarnya punya atribut cukup tebal juga tadi untuk bisa mendapatkan inhibitor. Tapi mereka hold aja, mereka nggak terlalu terburu-buru. Karena mereka harus bisa mengenalkan Versiknya. Jangan sampai ke pick off dengan cukup cepat. Dan pastinya Abyssal Arrow. Kalau dapetin momentum satu pemain center kena stun dari Luminaire, udah Onyx Esports pasti mereka dalam kondisi yang tidak sehat. Oke, anti match-nya pun tetap mempertahankan stack dan si Vika yang dia miliki. Hey, terkena dengan area 1 Abyssal Arrow, namun tidak bisa terus langsung dikonfirm menjadi poin kill. Kenapa? Karena backupan dari pemain Onyx Esports lainnya sangat-sangat besar sekali. Mendadak dengan area 1 lagi Brand of Order langsung dikeluarkan begitu aja. Mendadak Wan dengan Black Shoes-nya, Kiboy dengan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya dengan menyisakan sedikit lagi darah yang dia sisakan. Tapi Boost di arah yang berbeda menjadi pintu yang sangat-sangat sulit untuk dirobohkan. Kalau nggak ada Kiboy, itu cewek tumbang bro. Itu kalau nggak ada Kiboy yang badannya segede badak begitu, itu pasti tumbang. Karena apa? Karena lelenya tuh on point. Wan udah nggak punya Black Shoes, bahkan dia harus menggunakan satu buff karena cewek. Kali ini hampir saja memancing keributan, tapi ternyata masih berhasil dihindari. Ingat, udah nggak ada flicker, Dark ini dikeluarkan. Sas kena damage, Knuckle Strike, dan bahkan Lele Luminaire berhasil dihindari. Anti-match terperangkap, dinosaurusnya dikandangin. Boat mencoba untuk memancing keributan. Fighter ke arah belakang, Wan
yang jadi pilihan. Anti-Base gak bisa bertahan lebih banyak lagi kita lihat. RKT Phasing duet. Phasing duet kali ini tidak bisa menumbangkan siapapun. RKT tersisa seorang diri. Ini bencana. Ini benar-benar bencana untuk pemain EVOS Legend di mana tadi serangan mendadak langsung dilakukan oleh pergerakan anak-anak Onyx dan Bader Raja. Oh my god, tukang sampai kejebur gas. Oh my god. Woods again and again menjadi opener yang sangat-sangat gila, sangat-sangat luar biasa. Shock terapi hingga membuat 3 gol tanpa balas untuk Onyx Esports di match yang kedua dan mereka berhak untuk melaju ke babak final upper bracket. Onyx Esports mengagetkan dapatkan oleh EVOS Legends dan bahkan membuat EVOS harus turun ke lower bracket. Opung Wawa. Iya, lagi dan lagi. Boots. Kalau kita lihat tadi Bravest Fighter, bukan target yang di depannya, bukan ultimate, tapi dia melompat ke bagian belakang. Ngeflick. Tawaran dari EVOS Legends karena tadi Rek, dia masih ada di bottom lane. Terlihat terpantau oleh Onyx Esports dan langsung diinisiasi. Flicker, inisiasi yang langsung berani banget. Dia kalkulasinya sini. Iya. Dia udah lihat gak ada Black Shield 1. Ya kan? Yap. Garis sepatu hitam. Flicker dia pakai karena cewek. One. Ya kan? Dia lihat One di rumput. Dia tuh ke depan. Itu tuh